juga melihat bahwa proses yang hari ini adalah proses sama-sama belajar. Jadi seandainya pun kita nanti memberikan contoh suatu usaha, tidak ada maksud untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan transaksi beli maupun jual. Ya, semuanya hanya merupakan proses pembelajaran bersama. Ya. Yang nantinya sebetulnya ujung dari seminar minggu ini kita akan paparkan beberapa saham yang menurut value investor perlu dipertimbangkan dalam memutuskan investasi jangka panjang. Sekali lagi, siang hari ini kita lebih banyak bicara kepada investasi jangka panjang. Seandainya suatu saat dari Bapak Ibu ada yang menghadapi investasi jangka panjang trader atau kita sebut menggunakan saya akan hadirkan insight karena saya belum melakukan audience. Jadi sekilas kalau dari pemaparan ini kita kembalikan kepada filosofi mendasar bahwa kita berniat untuk melakukan investasi saham pada suatu perusahaan. Berarti kita menitipkan uang lebih kita, uang lebih kita pada perusahaan yang menurut pertimbangan kita layak kita titipin uang kita mereka. Pak, mohon keras sedikit Pak. Kenapa? Suaranya dikerasin ya. Jadi kita lebih banyak bicara kepada bagaimanakah menitipkan uang kita, apalagi mungkin yang seperti saya beda usia saja, supaya tetap menghasilkan dan aman ya. Oleh karena itu saya siang hari ini bicara kepada bagaimanakah pemilihan emiten yang menurut kita memenuhi kriteria patut kita titipkan uang kita kepada mereka. Ya, jadi nanti ujungnya kita akan ke sini sebagai penutupnya. Saat ini supaya ada panduan pembahasan kita pada siang hari ini, maka kita kembalikan kepada beberapa pertanyaan. Bagaimanakah kriteria membeli suatu saham? Yang kedua, berapa lama kita menahan saham itu? Dan yang ketiga, kriteria kapan kita menjual? Ya, sudah berapa? Ya. Nah, ini semua membawa pemikiran kita nanti kepada fakta. Pertama, tentu saja pada waktu kita melakukan proses pembelian, kita mesti mempunyai kriteria. Oke, emitennya bagaimana ya kita layak untuk investasi? Karena saya siang hari ini membawa aliran value investing, investasi yang banyak. Yang saya pakai pertama kali dulu kriteria adalah pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, saya tinggalkan. Sebab uang yang kita titipkan adalah uang untuk ditumbuhkan selain investasi deposito kita. Tentu saja deposito tetap merupakan suatu pola investasi yang menarik. Namun, diversifikasi investasi kan perlu ya. Tidak semuanya kita letakkan pada satu tempat. Ya, salah satu di antaranya kita bahas adalah saham. Ya, saham mempunyai beberapa kelebihan, tapi juga mempunyai resiko. Tidak ada suatu return tanpa resiko. Setelah ada return ada resiko. Kalaupun kita menaruh deposito di bank, resikonya relatif kecil, tapi returnnya hanya kecil. Nah, investasi saham ini merupakan pilihan yang lain, pilihan diversifikasi untuk memperoleh penghasilan yang tinggi. Sehingga secara umum kita tadi memilih saham yang mengalami pertumbuhan. Tetapi kalau saham itu mengalami pertumbuhan dan tidak membagikan keuntungan kepada kita, maka orang lebih baik kalau di bank aja deposito. Maka kita juga mempelajari bagaimanakah return yang kita peroleh atas investasi tersebut. Ya. Biasanya sih yang sudah usia seperti saya, orientasinya growth dan dividend yield-nya biasanya saya minta minimal 8%.
Kalau tidak 8%, yieldnya saya tinggal itu emiten. Ya. Jadi baik, saya bukakan dulu. Ini aslinya adanya 800 Bapak. Sekali lagi ini ada 800 emiten. Dari 800 emiten ini dengan melakukan parameter kriteria tertentu, saya memfilter saham-saham yang perlu dikaji lebih lanjut. Ya, oke. Jadi ini pancingan awal supaya menarik. Ujungnya kita akan ke sini, Bapak. Ya. Kita review dulu agak lebih cepat. Jadi kita bicara kriteria membeli. Memang kita akan bertanya perusahaan apa yang akan kita beli, kapan waktu yang tepat untuk membeli. Maka ada beberapa tips sebagaimana judul dari mini seminar ini. Beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan pembelian saham. Kita yakinkan bahwa dana yang kita investasikan berasal dari dana bukan dana tanasi, bukan dana pinjaman. Sebab kalau Anda mulai dengan dana pinjaman, stres tadi, ya. Jadi ini kan tetap kembali kepada konsepnya. Sebagian tidak ditaruh di deposito, tetapi ditaruh dalam bentuk investasi saham. Ya. Jadi ini yang pertama ini biasanya saya katakan kalau saya memberikan literasi kepada anak muda, saya ngomong ini dulu. Anak muda seringnya berani main margin, berani pinjam karena anak muda. Ini saya tidak membawa institusi saya resmi. Suatu saat kalau memang rekan-rekan dari partai Islam dan segalanya ingin menghadapi yang formal, saya lakukan literasi. Saya di perusahaan sekuritas, saya mempunyai kewajiban memberikan literasi Bapak. Dan konklusi itu via ucapan tanggungan kita. Semuanya akomodasi dibebankan merupakan beban kita. Jadi kalau mungkin di antara Bapak itu suatu saat ada yang melakukan ingin literasi, kita lakukan formal. Dan saya daftar dulu ke OJK. Ya, saya di sekuritas itu bukan sebetulnya di operasi, tapi saya di komisaris independen yang merupakan bagian dari anggota manajemen portfolio. Jadi kehidupan saya adalah memilih dana dari beberapa ya, untuk diinvestasikan di sana. Ini yang pertama ya. Jadi kita bermain dengan dana dini, uang dini. Kalau apa saya ngomong uang dini, ya. Kemudian yang paling penting kedua ini, pilihlah saham yang bagus fundamental. Tadi dikatakan audiensnya sebagian besar dari kalangan medis ya. Memang tidak perlu harus mengerti laporan keuangan, itu tidak harus. Nanti saya berikan satu parameter yang mencakup kurang lebih gambaran daripada kinerja suatu emiten, ya, yaitu yang disebut dengan earning per share. Earning per share adalah laba per lembar saham. Bukankah kita memiliki saham dan kita kendaki laba per lembar saham kita meningkat? Jadi ini adalah tip yang kedua, melakukan analisa fundamental yang diawali dengan lebih dulu adalah analisa pertumbuhan. Analisa pertumbuhan ini secara praktek dagang sudah jelas kita menggunakan ada pertumbuhan revenue. Tanpa pertumbuhan revenue mungkin kita tinggalkan ini. Karena kita menggunakan uang kita bertumbuh melalui emiten tersebut. Kemudian kita lihat ada pertumbuhan laba. Di sini laba pokok. Begini ya. Kelihatannya ini pivot. Revenue-nya naik, sales-nya naik. Tapi laba bapaknya kecil. Karena laba pokoknya rendah. Mengapa laba pokoknya rendah? Harga pokoknya kemahalan atau harga jualnya kemurahan. Ya. Maka kita melihat laba pokok berapa yang kita beli. Contoh ya, saya tidak bicarakan ini kebetulan ada rekan medis. Laba perusahaan farmasi cukup besar laba pokok. Karena dia laba perusahaan farmasi cukup besar laba pokok. Karena memang dia mainnya di R&D seperti merek ya,
Saya pernah berkunjung ke sana, besok ke saya. Biaya terbesarnya dia itu bukan di biaya bahannya, tapi R&D-nya. Tapi setelah melalui sekian waktu, maka boleh dibilang dia tinggal ngambil cuan itu. Ya. Maka laba kotor biasanya parameter kedua untuk kita boleh lanjutkan. Kalau labanya tipis, resikonya besar kan? Apalagi kalau hutangnya besar, labanya akan tergerus dengan besar. Jadi kedua kita lihat, adakah pertumbuhan revenue, adakah pertumbuhan laba kotor? Revenue-nya naik Pak, tapi laba kotornya bisa turun bagaimana? Ya, jadi harus ada peningkatan keduanya, baik revenue maupun laba kotornya. Dan yang berikutnya adalah pertumbuhan laba bersih. Tadi saya katakan kepada ini Prof. Marga ya, Prof. Marga ini teman SMA saya, satu kelas, terus mulai kelas 1 sampai 3 SMA. Tidak harus Prof. Marga mengikuti Prof. Jadi saya katakan pakai artinya earning per share. Bukankah kita bisa maka yang kita pantau adalah berapakah earning atas saham kita ya, yaitu earning per share. Jadi kalau kita tidak mau punya waktu untuk baca laporan keuangan detail, lihat aja adakah pertumbuhan earning per share dari saham yang kita miliki atau saham yang akan kita beli. Ya. Kalau earning per share-nya bagus, nomor 1 dan 2 pasti bagus kan? Ya. Jadi berorientasilah kepada pertumbuhan earning per share. Ini tips yang pertama dalam mengaturkan pertumbuhan saham. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan, kita lupakan ya. Sehingga kalau saya kembalikan kepada spreadsheet Excel saya, ini saya juga screening dari 800 lebih menjadi begini, saya minta pertumbuhan tertentu sehingga masuk kriteria untuk ditindaklanjuti proses pemulihannya. Oke, baik, saya sekarang kembalikan ke Excel berikutnya. Setelah itu kita lihat kalau pengusahaannya bertumbuh, tapi pertumbuhannya itu mengandalkan hutang dari bank, bukan, ya kan? Maka kita mesti mempertimbangkan seberapa besar komposisi hutangnya dia terhadap modal. Kalau hutangnya terlalu besar, maka returnnya itu akan kembali bukan kepada pemegang saham, tapi kepada banking yang memberikan pinjaman. Sadar kan? Ya. Secara teori, perbandingan hutang dan modal itu rawan sekali kalau sudah di atas 3:1. Saya menyebutkan satu emiten ya, tapi tidak bermaksud untuk jual properti. Emiten BMN, Waskita Karya. Merah itu ya, hutangnya 1.000 berat sekali. Jadi punya modal satu utangnya sih. Jika dia proses restrukturisasi. Jadi kita lihat juga komposisi hutang. Jangan mau hutangnya terlalu besar. Nanti kalau andai kata ada untung besar yang nikmati major shareholder. Shareholder pemegang saham terbesar itu kecil ya, kita akan dapat. Tapi kalau rugi kita ingin menanggung kerugian. Maka kita melihat adalah komposisi hutang dan modal. Saya berikan contoh yang mungkin ada dengar. Ada satu bank yang kecil yang baru bertumbuh, Bank NISP. Dari divisi NISP ini memang dia hutangnya besar. Sekali lagi saya berkata, dia punya equity perbandingan hutang sama modal tidak berlaku untuk perbankan. Ya, karena perbankan memang tidak ada. Ya. Oke, nanti saya sampaikan dulu. Kita sekarang tentang hutang dan modal. Itu cukup siap. Nanti kita lihat. Jadi intinya kalau sampai hutangnya ini cuma 50%, maju bagus. 70% bagus. Kalau 100% berarti imbang ya. Modal 100, hutang 100 itu sudah titik rawan pertama. Ya. Kapan kita bisa menerima ini hutangnya cukup? Kalau
laba kotor dan laba bersihnya memang besar, yang bisa mengcover beban bunga atas pinjamannya dia. Jadi equity ratio ini juga merupakan bagian filter yang kedua untuk dikatakan kita boleh masuk atau tidak. Ya. Saya agak percepat, ini agak teori, mungkin tidak terlalu menarik. Yang sekarang yang paling menarik dalam pembahasan saham itu, kita harus beli di harga berapa. Harga itu sudah tergolong kemahalan atau kemurahan. Jadi, ada banyak parameter atau pengukuran. Salah satu pengukurannya adalah dengan namanya price to earning ratio. Ada yang PER, ada yang PE ratio. PE ratio itu perlu sekali teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Begini, oh ya, teman-teman, kalau ada kata Ibu nanti mau materinya saya berikan melalui moderator ya. Tapi untuk kalian sendiri tidak termasuk untuk melakukan satu formal sendiri. Jadi kalau harga sahamnya 100, earningnya itu 25, berarti 4 tahun ya duit kita kembali. Saya ulangi ya, kalau harga sahamnya 100, earning dari emiten itu 25 rupiah, berarti kan 4 dari 1 kan, berarti dengan kata lain 4 tahun duit kita kembali. Setuju ya? Jadi PE nya pilihlah price earning ratio yang makin kecil. Makin kecil makin baik, berarti tingkat pengembaliannya lebih cepat. Kalau tingkat pengembalian lebih cepat, berarti dia membutuhkan yang cukup mumpuni untuk menutup harga saham yang kita beli. Ya. Maka PE ratio ini adalah salah satu parameter untuk menentukan emiten itu sahamnya sedikit over value atau under value atau fair value. Ada beberapa orang yang mempunyai kriteria tertentu, itu sangat tergantung kepada seberapa besar dia berani menanggung risiko. Ya. Risk appetite seseorang berbeda-beda. Secara umum kalau PER-nya di bawah 5 itu bagus banget. Jadi investasi kita tidak sampai 5 tahun akan kembali. Ya. Tapi ada yang moderat, di bawah 10 pun masih berani. Dilihat dulu sektornya. Ya. Kalau sektornya masih bagus pun masih oke, ya. Nah, ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah, kalau ini kan kita bicara ke depan, ya. Harganya 100 ke depan ini duitnya bisa ngajikan berapa gitu Pak ya? Itu adalah PER. Nah, berikutnya adalah price to book value. Kalau ini kita bicara historis Bapak. Harga sahamnya 100, tapi nilai buku sahamnya itu 25, berarti 4 kali ya. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa semakin besar PBV-nya, berarti kita membeli saham itu jauh di atas modal aslinya. Sekali lagi ya Pak ya, price to value, harga saham ini 100, aslinya nilainya penebasan 25, berarti kita menghargai 4 kali dari modal aslinya. Ya. Anda bayangkan, andai kata harganya 100, kita beli per harga 90, berani enggak? Berani kan? Harga asalnya 100, kita beli dengan nilai bukunya harga asalnya 100, kita beli 90 rupiah. Berarti kita membeli di bawah nilai bukunya. Itu yang disukai dengan satu investor besar di Indonesia, Abraham Telkom. Dia selalu memilih yang PBV-nya di bawah 1. Berarti kita membeli di bawah nilai modal perusahaan. Mengapa itu bisa terjadi? Banyak pertimbangan. Ya. Cuman kalau saya contoh tanya Bank Niaga, NISP dibandingkan dengan BCA jauh. BCA ini sampai 5 kali, Pak, berapa? 25 kali, Pak. Ya, betul ya. Sedangkan kalau NISP itu masih di bawah 1. Ya, kok di bawah 1 berarti kita membeli harga sahamnya di bawah nilai buku perusahaan itu. Ya. Maka pilihlah PBV yang kecil. Range PBV yang paling murah memang di bawah 1, tapi itu sulit kalinya kan?
Ya, saya bukakan dulu komputer saya supaya punya bayangan. Kita ambil satu contoh ya Pak, tidak bermaksud untuk melakukan suatu ajakan membeli atau menjual. Kita ambil sekarang punyanya NISP. NISP ini price to book value-nya, maaf saya tanya, 0,82. Berarti kita membeli 82 rupiah dari harga saham yang sebetulnya bukunya nilainya 100. Ya, maka kalau yang bisa buka FIF buka, ini ada di FIF. Jadi di sini salah satu kriteria dia adalah price book value-nya di bawah 1 sebelum ini. Pertanyaannya, kalau memang murah, berarti kan kita beli kembali ke kriteria pertama. Kalau tidak ada grup jangan dibeli, Bapak. Ya. Kalau perusahaan tidak ada grup meskipun murah, ngapain kita beli? Ya, maka kita beli saham yang mempunyai grup dan mempunyai valuasi yang lebih murah. Ya, itu tadi kita bicara kepada kriteria kedua. Nah ini yang biasanya disukai ibu-ibu. Ini ya, dividennya berapa? Kasarnya jadi berapa? Uang saya cukupkan kan? Ya, maka dividen yield ini adalah pengganti bunga deposito yang tidak kita dapatkan karena kita menaruh duitnya di sana. Ya, tiap orang berbeda-beda. Kalau saya menentukan dalam manajemen portofolio saya 2 kali bunga deposito. Jadi kalau bunga deposito 4%, saya menghendaki return dividen yieldnya adalah 8%. Bapak mungkin bisa berbeda, tiap orang berbeda ya. Cuma yang jelas Bapak, satu kalimat yang saya peroleh itu saya diuji semua. Dividen itu adalah tombolnya royalti. Sakit hati karena kinerja bunga deposito itu penggantinya adalah dividen. Yang gitu ya. Nah, tapi dividen ini Pak, dividen itu kan apa kaitannya pemegang saham yang paling besar? Saya kan cuma pemegang saham kecil kan begitu ya. Mana mungkin saya bisa menentukan? Memang kita tidak bisa menentukan. Syukur-syukur kita boleh memiliki perusahaannya dia kan, meskipun cuma 1%-nya atau 0,1%. Daripada kita tidak dapat memiliki kesempatan sahamnya BCA contohnya, sahamnya BNI, BNI ya, itu saham-saham bagus. Maka dividen yield ini kita harus menghitung berapakah dividen yang kita terima dibandingkan dengan nilai investasi saham kita dulu berapa. Misalnya Bapak beli Capital X 100 rupiah, dividennya dia 8 rupiah, berarti return Bapak 8%. Maka ini biasanya selalu ditanyakan oleh para investor yang agak usia seperti saya, pilih amannya dulu untuk menggantikan bunga depositonya bilang gitu ya Pak. Setuju ya Pak? Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada sesuatu yang mau dikat, kalau mau tanya apa silakan ya. Karena ini bukan formal, saya justru terima kasih kepada Prof. Martin di kesempatan untuk bicara siang. Jadi dividen ini kita gantungkan kepada EBITDA. Bagaimana kan melihat EBITDA ini? Lihatlah tren persentase pembagian keuntungan, yaitu dikenal nama dividend payout ratio. Berapakah bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham? Ya, kita ngomong shareholder welfare, ya. Dividend payout ratio, DPR. Ya. DPR ini yang menentukan besarnya dividen. Kalau laba, contohnya kita mau belinya penny itu paling marga bagi dividen. Ya, Bapak ada di United Tractor, ya kita IDRB dan juga Adaro, ya, dia bagi dividennya cukup banget. Ya, fair lah. Ya, apa?
itu ditentukan melalui RUPS. Oh ya, hasil RUPS selalu diumumkan dan nanti di pemaparan saya akan saya munculkan DPK, dividen paid inclusion. Jadi kalau melihat dividen, lihat dulu berapa banyak dia membagikan keuntungan untuk kita. Kalau Bapak pakai FPI itu di corporate action. Sekali lagi ya, dalam membeli saham, kelemahan kita jarang membaca corporate action. Pada corporate action itu perlu. Contoh yang paling umum, tiap tahun dia melakukan rapat umum pemegang saham. Itu salah satu corporate action yang ditunggu oleh para investor. Berapa sih dividennya? Ya. Contoh Bank Jatim 9%, apa? Ya, Bank Jatim itu cukup bagus. Ya, itu contoh. Jadi bacalah di corporate action. Dari corporate action itu ada RUPS itu ada notulen RUPS yang kita bisa baca. Ya, dan dia publikasikan melalui websitenya dia, gitu. Ya, tentang hasil keputusan rapat umum para pemegang saham. Kalau saya selalu hadir di Bank Jatim karena di Surabaya ya. Di Jakarta saya yang gede-gede seperti ada keras. Terus saya ada lagi di merek itu salah satu perusahaan farmasi favorit saya. Bank Jatim saya ikut rapat. Mungkin bapak-bapak yang belum pernah ikut rapat, saya informasikan bahwa Bank Jatim itu pemegang saham terbesarnya adalah para bupati. Ya. Dan para bupati dia dikejar apa? Dividen. Ya. Salah satu kelebihan daripada Bank Jatim adalah kalau bayar PPH, kalau bayar pajak gimana bayar PBB Bank Jatim. Jual beli tanah di Bank Jatim. Bayar lagi itu PBB jual beli tanah atau jual beli tanah di Bank Jatim. Bayar STNK di mana Pak? Bank Jatim. Kita pakai kontaknya di Samsat Bank Jatim. Jadi Bank Jatim itu mempunyai kelebihan cost of fund, biaya modalnya dia itu murah sekali. Dan dia melemparnya dalam bentuk kredit-kredit pegawai negeri yang sudah pasti jadwal pembayaran auto debit. Nah, sekarang mengapa kita memilih Bank Jatim? Kita kan mau nurut dividennya ya Romo. Kalau Bank Jatim itu yang lagi kan bukan kita, lagi kan para bupati, mana dividennya? Jadi kalau kita beli sahamnya Bank Jatim, kita nurut kekuatannya bupati untuk menerima, ya itu salah satu contohnya. Jadi dividen ini patut menjadi tadi uang sakit hati karena uang kita tidak diinvestasikan di deposito. Itu kira-kira kriteria kedua. Ya. Jadi setelah dividen yield, kita lihat dividen payout ratio-nya. Ya. Itu nanti saya, kalau materinya saya kirim ke WA-nya Ibu ya. Mereka teman-teman yang ingin membaca di silakan. Bahkan suatu saat kalau mau bentuk komunitas kecil, silakan saya layani. Yang lebih dalam bicara tentang. Dan sekali lagi, selama ini saya mengajar Bapak Ibu sekalian. Pasti saya satu sekarang ini, COVID saya kalau ngajar terus, saya tidak mau ya. Berapa lama kita menyimpan saham? Tergantung sebetulnya dari investornya. Ya. Tapi kalau kita bicara audiens hari ini kebanyakan kelihatannya investasi jangka panjang. Selama kita yakin prospek sektornya, selama kita yakin prospek emitennya, prospek sektor kita pelajari dari mana informasi-informasi yang sehubungan dengan dunia investasi mereka. Prospek emitennya kita pelajari dari annual reportnya dia. Kita pelajari dari corporate exchange yang kadang-kadang dia melakukan suatu publikasi tentang rencana-rencana besar yang akan dilakukan oleh emiten. Dan selama fundamentalnya bagus serta belum ada tanda berubahnya hanya berdasar aspek fundamental,
kriteria ini mengakibatkan kita harus ya. Tetapi dan tidak ada kebutuhan dana untuk kepentingan yang lain. Kalau ada kepentingan yang lain ya yang berikutnya tidak ada saran lain yang lebih menarik. Kita nggak ada juga ya. Kalau nggak ada saran yang lebih menarik, kita nggak akan. Kriteria ini yang menjawab pertanyaan kita akan pegang selamanya selama memenuhi kriteria ini. Prospek sektornya bagus, contohnya rokok, istilah sunset industry, karena tekanan cukai pemerintah, maka gudang garam saya alami gudang garam saya 12 tahun di sana, itu sudah apa? Ya. Dari setengah jam dari Bekasi ke Betawi, maka sedikit banyak setelah pensiun saya jadi konsultan manajemen bangsa. Tapi 2017 saya agak ulangi, saya lebih cinta kepada dunia, saya nggak pusing. Harga ini beli saya nggak pernah tahu siapa yang jual, nggak pernah dapat harganya. Pakai komputer, order selesai 2 hari saya tanya, ya saya jual, saya juga nggak pernah pakai sales, saya nggak pernah pakai tenaga penagihan, saya jual nggak tahu siapa yang beli, atau banyak kan dia. Ini yang membuat minyaknya para lansia seperti saya. Sebab saya ini pusing, kalau di situ saya pikir, iya Pak, saya terus ini sama kongsi sama Jidan tadi, packing packaging. Ya, itu seperti styrofoamnya sekarang kotak plastik itu Pak, ya, ngaku sekali Pak. Jadi ini jawaban saya, kapan dijual? Kalau tidak memenuhi salah satu dari kriteria ini, Anda jual. Ya, maka tidak ada keraguan bagi kita untuk tetap menyimpan saham tersebut. Ini pengalaman saya tulis. Nah, sering kali, waduh sahamnya jatuh harganya, waduh telah beli gitu ya. Jangan pernah menyesali kalau itu kita telah beli. Belum bagi kita, jangan dikejar, ya. Jangan dikejar. Demikian juga kalau saham itu jatuh, waduh rapotnya merah, saham saya. Jangan kecil hati selama saham yang kita pegang itu bagus, betul? Apa yang kita lakukan kalau saham itu bagus? Justru pada waktu orang takut megang saham itu dan panic selling, jadilah tamak. Kita perlu tamak pada waktu orang ingin jual. Ya, tapi jangan pertama kalau itu orang ingin beli. Ya, ada istilah seperti itu. Jadi di saat harga saham yang bagus itu turun, justru waktunya kita serok bahasanya orang-orang kredit. Ini orang kredit. Bapak itu orang kredit saham. Ya, aliran trading. Saya ambil dari sesuatu. Nah, jadi kalau orang ini value investor, waktunya mirip. Ya, justru kalau harga saham kita jatuh, tapi fundamentalnya bagus, bersyukurlah kesempatan saya waktu. Ya, contohnya BRI sempat turun sampai 4. Ambil saya 420 ambil banyak. Ya, kemana lagi? Kita berpikir sederhana Pak. Dia pernah 6.000. Fundamentalnya bagus, sampai 4.100 ini dia banyak. Ya salah apa enggak benar? Ya, kan gitu ya kita. Jadi kembali lagi, selama Anda yakin fundamentalnya bagus, harganya turun, belinya bertahap. Kenapa saya katakan bertahap? Beli, waktu itu 5.500. Salah satu members anggota kita, wah Pak sih, di atas ini beli 5.500 kita soal. Pak, jangan kritik, bertahap ini. Udah kita naik, sudah kita kecil kita. Turun, waktu itu ada informasi dari Jakarta ini akan di bawah 55 masuk, ya masuklah sedikit. Ya, turun biar aja, turun begitu turunnya mulai betul terus kita cuma beli sedikit, hanya itu supaya kita perhatian. Tapi begitu dia mulai rebound, hati-hati. Waktu mulai naik, sekali lagi diuji dulu. Naik kita apakah naik benar atau naik palsu? Kan para trader ini kasih membuat palsu harganya, ya, yang teknologi lah. Jadi dia bikin satu volume kecil tapi harganya naik, ya berarti belum teruji kan?
Nah, kalau volumenya sudah agak lumayan harganya naik, itu saat ambil banyak. Tapi biasanya saya nggak sampai ribuan, begitu turun hitungan kita ini sudah mulai saat. Jangan greedy. Nanti kalau naik kita tutupnya. Jadi kita tentukan target kita jual di 6.000, 4.700. Jadi kan udah hari katanya lupa. Siap. Jadi dikembalikan kepada target jual kita berani berapa. Ya. Agak berbeda dengan Bapak anak juga. Ya. Ini karena begini. Saya tanya, saham yang pernah di suatu harga kemudian turun, dia pasti akan ikut. Ya, kembali ke harga tersebut selama fundamentalnya bagus. Kita mempunyai ilmu finance, ilmu pajak, ilmu tentang bursa, tapi kalah dengan satu ilmu sabar. Ya, ilmu sabar dan sabar. Selama kita yakini barang itu bagus, jangan dikaitkan oleh isu, jangan dikaitkan oleh maaf ya, influencer yang lain. Anda harus firm dengan pilihan Anda. Ya, kalau firm tidak usah takut, karena begini, investor yang tidak sabar itu makanannya investor yang sabar. Ya, itu kayak gini itu sabarnya apa? Ya, Warren Buffett itu sabarnya apa? Jadi ilmu sabarnya ini yang diutamakan di atas ilmu banyak ya, itu. Dan dengan meyakini bahwa saham yang kita beli tersebut bagus, tentu saja melalui analisa fundamental itu, maka sekalipun ada info-info atau negatif isu, kita tidak akan begitu saja terpengaruh. Review dulu, ya, apakah memang fundamentalnya ada yang berubah? Contoh ya, dulu Unilever cukup dominan ya Pak, kita berani dulu ya, tapi kriteria fundamentalnya sudah berubah ya. Kalau kita yakin bahwa aspek fundamental dan prospeknya bagus, justru di saat investor kita panik jual, kita melakukan akumulasi ya. Ini pesan umum dari Warren Buffett ya. Jika orang panik beli, kita mundur. Jika orang panik jual, kita masuk selama fundamentalnya bagus. Dia mengatakan seperti ini. Takutlah ketika orang lain tamak, pasar panik balik. Dan tamaklah ketika orang lain takut, pasarnya panik jual. Ya. Seperti BRI itu kan ada isu. Oh, BRI ini sudah berakhir masa relaksasi kredit COVID, maka nanti ini bunganya mungkin banyak nggak kebayar. Itu kita anggap 50% benar. Kita buktikan dulu. Mengapa itu di isu itu didengungkan? Saya berpikirnya, itu mau nyeroknya. Ya, kita lihat dulu. Meskipun propaganda bunganya mungkin sebagian dihapus bukukan, dia ini loh sudah mencatat kerugian di buku yang lalu, apa yang kita takut. Dan terhadap buku-buku yang lalu sekalipun dibebani kerugian masih contoh. Ya, jadi jangan terpengaruh omongan seperti itu. Ya, karena sebetulnya biar itu sudah melakukan 3 hal. 1, spreading risk. Dia melakukan risiko tersebar di antara nasabah banyak sekali. Kalau emiten itu risikonya tersebar cukup amalan kita. Ya. 2, dia sudah melakukan penghapus bukuan. Ya. Dan yang ketiga, terhadap beban penghapus bukuan itu abahnya masih bagus. Jadi justru ke depan sudah tidak ada lagi penghapus bukuan, abahnya bagus. Ya, kan kerugiannya sudah dibebankan. Nah itu ditemukan, kita laku, kita jual dan dimakan investornya nanti. Makanya isu itu boleh kita tangkap, tapi dikaji secara mendalam. Selama kita yakin dengan fundamentalnya, kita tidak perlu takut. Ya, ya. Ya, Bank Mandiri berbeda. Bank Mandiri ini pemberian kreditnya bersifat korporasi. Jadi sekali dia macet, kenanya besar. Sehingga BRI kan jauh lebih unggul daripada Bank Mandiri kan? Ya. BRI masa agak sedikit moderat, agak berhenti di tengah-tengah. Ya. Jadi kalau Bank BCA,
Kalau Anda pernah dapat kredit dari BCA atau ngajukan kredit sudah dapat persetujuan, dijual lagi di bank lain. Berarti kalau BCA, oke, balik sana. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari yang berkata dari malaikat Tuhan, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan ibumu Yesus. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan ibumu Yesus. Salam Maria, adalah Allah kami yang berdosa ini sekarang dan mati kami. Sang Sabda telah menjadi daging. Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, adalah Allah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Sang Bapa Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, kami ketahui Kristus kami menjadi manusia. Katakan namaku ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebagai Tuhan dan antara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi tadi Bapak memprediksikan antara BRI dengan Mandiri. Mandiri memberikan pinjaman kepada korporasi besar, untungnya yang besar. Tapi kalau begitu dia kena macet habis. Ya, saya lebih mengenai BRI. Ada satu pengalaman saya beberapa tahun yang lalu saya ke Bajau, NTT. Tengah-tengah dingin. Kalau malam itu saya itu 17 derajat, seperti tadi itu. Apa yang terjadi? Tidak ada bank lain selain BRI. Bagi BRI ini memang kalau di waktu kuliah saya bangga paling dulu dikatakan dan para petani memang dia ada di desa-desa. Tapi jangan lupa orang desa kalau tidak didatangi malu Pak, itu main. Tapi kalau bos-bos kita didatangi dilawan Pak. Iya. Bukan dia menggunakan jalur-jalur itu. Jadi sebetulnya profil banknya berbeda, market segmennya dia berbeda. Maka pilihan market segmen bank yang relatif resikonya tersebar. Kalau di bank mandiri ada, nah ini order record. Infonya kadang-kadang titipan dari kaliannya itu, kayak gitu apa Pak? Ya, maka yang saat ini saya lagi tidak banyak titipan besar-besar itu salah satu kegiatannya gitu. Justru dia betul-betul masih sejalan dengan maaf ya. Tadi bukan saya, dia ngomong rakyat kecil. Maaf saya jadi sensitif ya. Jadi saya salah satu pemilihannya ada faktor non finance, yaitu hati nurani saya. Oke, itu tadi bicara tentang masalah dividen yield ya. Kita bicara tentang stabilisasi bunga. Berikutnya sekarang kita bicara yang kedua agak mulai terbentuk. Ada 4 kondisi yang naik kepada saham. Ini kesimpulan umum Bapak, tapi make sense ya. Harga saham naik mungkin karena ada sentimen positif, setuju ya. Harga saham naik memang fundamentalnya baik, gitu ya. Seperti BCA mana-mana turun. Pada waktu BR itu mesinnya 4.400, BCA yang punya 9.000 gak pecah 9.000. Sekarang sudah balik 10.000 dan para trader itu membawanya katanya isinya BCA di bawah 15.000. Saya tertarik, tapi itu ya. Yang ketiga, harga saham turun karena adanya isu negatif. Ini yang paling bahaya bagi kita.
Kalau kita megang suatu saham, kemudian saham ini bagus, tapi kok jatuh? Direktur jatuhnya karena aspek fundamentalnya berubah atau hanya karena isu? Kalau karena isu jadi serok, ya. Jadi, yang berikutnya harga saham turun karena fundamentalnya memburuk. Salah satu contoh di antaranya adalah Rakatosti. Terakhir ditinggalkan sama direkturnya Pak siapa itu ya, sama direktur keuangannya yang menjadi apa? Dulu dari para rakyat. Begitu dia saat ini ada dua kondisi menekan dia. Import besi Cina memukul produknya dia. Ya, karena dia itu begitu besar, tidak efisien, tidak lincah. Itu contoh bahwa aspek fundamentalnya berubah karena waktu keran import dibuka. Ya, makanya di samping memang dia terlalu jumlah Pak, tidak efisien. Ya. Itu contoh turun, memang fundamentalnya turun. Ya, contoh lagi bidang garam Sampurna itu turun bukan fundamental emitennya, ancaman terhadap fundamental emitennya yang ada, yaitu kenaikan cukai berturut-turut, dibarengi lagi dengan ancaman banyaknya ilegal rokok tidak legal. Ya, yang katanya sekitar 7%. Katanya teman saya masih di Solo. Ya. Nah itulah yang keempat tadi itu cukup kita cermati. Sehingga apabila fundamentalnya berubah, cepat-cepat ambil aksi jual. Ya, dan kita masih mempunyai banyak pilihan baik lainnya. Jadi jangan terpaku kepada kasus saya. Tapi saya jujur sampai detik ini saya pegang satu data karena itu bagian perawat saya kepada saya. Jadi saya lihat sisi ISO-nya dia. ISO tahun 98, ISO tahun 2000 yang setup saya. Saya sebagai leadernya. MR, mungkin bapaknya ISO MR, manajemen representatifnya dulu 2 periode saya. Tapi saya setup sistem ISO SMI dari satu pabrik aja di Surabaya. Terus kemudian begitu meninjau ke SMK 3 saya sudah setup, tapi saya nggak pakai sertifikasinya, saya sudah pergi ke sana. Ternyata menurut saya harta karun itu Bu tidak ada di dalam lautan Bu, harta karun itu ada di bursa saham. Pak, kalau istilah badar itu apa? Apa? Istilah badar itu apa? Jadi begini, kita ini bukan hanya bicara saham, secara umum ada para pihak yang mempunyai kewenangan price maker, menentukan harga. Ya. Nah, para bandar ini istilah mereka, kalau saya lebih sering istilahnya itu adalah investor. Ya, mereka punya duit Bapak, dia bisa membentuk harga tertentu. Sekarang ini, ayo kita goreng istilahnya. Nah, ya Bapak, saya bisa istilah Bapak. Kita goreng ya, istilah mereka goreng. Harganya dari 9.000. Ayo kita goreng ya. Pada hari yang bersamaan, dia pura-pura order, dia masuk ke dalam booking order. Harganya dia pasang brand beli sekian, ya, harganya dinaikkan sama dia. Ya kan? Kemudian ada orang berlomba-lomba untuk beli pada harga itu, dilepas ya. Jadi namanya order palsu. Ya. Jadi hati-hati kalau terjadi suatu pergerakan ada, harga amati dulu volumenya. Kalau volumenya kecil, jangan dipercaya dulu, perlu diuji bahasanya orang-orang teknikal. Ya, saya kenapa? Kayaknya juga itu, tapi kelas, tapi tidak. Jadi perlu diuji dulu, karena itu adalah mainnya big investor, lebih halus. Ya, bandar itu bisa membentuk harga dengan 5 cara. Pertama, dia pura-pura pasang order. Beli maupun jual, karena dia menjatuhkan proyek itu ikut dikatakan itu cancel order, ya, di drop order. Itu cara pertama. Cara kedua, dia betul-betul pasang dan betul-betul dia beli, tapi kalau gaji
melalui dua sekuritas berbeda. Saya di sekuritas A pasang 2, di sekuritas B saya pasang 2, saya ambil. Terus saya TikTok terus ya Pak, harga terus saya katalog, naik Pak. Ya, kenapa dia bisa melakukan karya ini yang baik? Ya, price mix Pak. Oh, itu tambah kali Pak. Kalau akhir itu yang benar Andarator. Andarator itu kan punya kewajiban, bukan, makan kalau nggak laku, ya dia pasti harus bikin lagu supaya laku diangkat. Itu tadi. Tadi yang kedua tadi kan dia membeli pada sekuritas yang berbeda, orangnya sama. Ada lagi yang lebih halus, orangnya betul-betul beda. Saya di sekuritas ini jual, itu pasangnya beli janjian, ada perjanjian antara saya dengan teman saya. Terjadilah harga. Adalah yang baik. Nah, makanya kembali lagi, saya sarankan jangan mencoba bermain saham kalau belum memahami betul. Ya, makanya kepada Bapak Ibu sekalian dengan rendah hati, seandainya ada putra Bapak, Ibu Bapak yang ingin belajar lebih, nah melalui sekaliannya saya berkenan untuk hadir memberikan pengajaran kepada anak-anak kita yang masih muda, jangan sampai kemakan badan. Ya Pak, mari silakan. Tapi sekali lagi saya tidak berdiri sendiri, saya hanya mau melalui komunitas ini ya Pak. Saya nggak mau melalui nanti sekiranya saya jualan ya. Jadi ada kata mungkin Bapak itu mempunyai putra putri anaknya yang supaya tidak dimakan karena badan itu jauh. Jadi investasi saham ini ngeri sedap Pak. Nah ya, yang terakhir yang dipasang untuk badan caranya begini. Waktu penutupan dia besok mau jual tinggi. Penutupan cuma beli berapa unit, langsung dia pasang harga tinggi, diberi dia ditutup juga. Ya, besok waktu opening price-nya sudah tinggi. Jadi dia mengangkat atau jatuhkan di harga penutupan. Ya. Dan terakhir 2 tahun yang lalu kan sempat geger ya Pak, yang mana kode brokernya dihapus baru tahunnya sudah. Dulu kalau kode brokernya tahu, saya bisa ikuti. Ya. Agar jangan dilawan. Kita ikuti tapi jangan nyolong-nyolong. Kalau kemudian ini bandarnya lagi akumulasi, saya beli jumlah besar ketahuan, langsung dijatuhkan sama dia. Kita kelabaan. Ya, biasanya ikuti labanya, tetapi volumenya kecil-kecil. Kalau besar dia tahu. Ya. Jadi ya, bandar jangan dilawan, diikuti sepanjang fundamentalnya memang bagus. Kalau fundamentalnya jelek atau IPO, nggak jadi sih. Sport jantung sudah tusuk-tusuk, sudah penuh Pak. Gitu ya. Nah, untuk ini setting awalnya terlalu besar-besarkan. Ya, sehingga orang dibawa begitu tinggi. Untuk itu asetnya apa Pak? Jangan. Maka pada waktu teman-teman lari ke Butuh, saya juga berpikir ini tidak ada laporan keuangan, tidak lihat corporate action, tidak pasang ke depan, hanya didasarkan penjualan online sekarang laku keras. Ya, harganya akibatnya overvalue Pak, sahamnya gitu. Sekarang kan saham loncat, loncat pun artinya nggak kan? Ya. Apalagi dengan istilahnya full option, tadi full option bisa 1 dia full option. Iya, makanya jangan. Jadi lebih baik kepada saham-sahamnya fundamentalnya bagus ya. Itu tadi pengantar dulu. Sekarang supaya sebagai penutup, supaya ada tips yang bisa dilakukan, saya bukakan hanya untuk audiens ini. Ini adalah review yang saya lakukan pada waktu itu kita 20 Juni. Hari ini saya melakukan review Pak. Setiap minggu saya memperbarui. Cuma sekarang ini saya memperbarui karena ada beberapa laporan keuangan yang sudah keluar. Jadi ada yang masih Q1, sudah ada yang Q2. Jadi saya belum update. Ini 20 Juni masih Q1.
seorang investor setiap bulan sambil 369 ngejar laporan keuangan. Laporan keuangan bulan Juni diterbitkan paling lambat akhir Juni. Jadi minggu depan itu kita mentelengin dulu. Jangan terlambat untuk ambil tindakan kalau kita dapat informasi laporan keuangan. Ini adalah filter yang saya lakukan 20 Juni kemarin. Kalau bapak-bapak lihat ini ada bintangnya 4, berarti dia memenuhi kriteria grup untuk 4 parameter, ya. Jadi saya pilih dulu yang pertama kali grup. Apakah mengalami grup? Ada di pilih grup. Contohnya kakak di tadi kecil, kita ngomong ini. NSP itu Q4 ke Q1, berarti laporan Q1 2024 mengalami pertumbuhan dibandingkan Q4 2023. Oke. Revenue-nya dia juga mengalami growth, ini contoh ya. Kemudian gross profit-nya mengalami growth. Ya. Sekarang pertanyaannya, harganya mahal atau enggak, kan gitu ya Pak. Ya. Maka kita menggunakan analisa PE ratio. Selama PER-nya di bawah 10 masih oke. PER di bawah 5 murah sekali. Ya. Namun dalam analisa ini, saya tidak terlalu senang hanya dilihat satu titik. Saya bandingkan dengan rata-rata PE 3 tahun. PER-nya 3 tahun 6,59, sekarang 6,44, masih sedikit lebih murah. Coba bandingkan dengan yang ini. Contoh yang mana ya, kita yang contoh. Itu banyak punya saya bagus-bagus ini semua. Jadi selalu saya bandingkan, oke, 6 murah. Tapi apakah lebih murah dari rata-rata 3 tahun yang lalu? Oh, berarti lebih murah. Ya, sehingga PE-nya dia itu 98% dari PE 3 tahun yang lalu. Berarti ya Pak, kan dia tidak akan pertumbuhan akan melonjak. Ya. Kali ini saya tutup intangible sama membingungkan Anda nanti. Bagaimanakah price to book value? Tadi kita ingat bahwa kalau price to book value-nya itu 0,9, berarti kita beli harga itu Rp90 dari nilai modal Rp100 murah. PE di bawah 1 murah. Anda lihat sekarang ini PE-nya cuma berapa? 0,82. Berarti bukunya Rp100, kita beli dengan harga Rp82. Ini contoh. Bagaimanakah dengan rokok HMSP? Harga bukunya 100, kita beli dengan 264. Ya. Apakah mahal? Tidak, karena itu consumer ya. Masing-masing berbeda. Ya. Ya, di bawah 5 masih oke. PR-nya kalau PV-nya di bawah 3 masih oke. Ya. Tapi ini kan jatuh harganya. Jadi sektornya berubah. Ya. Kita ambil lagi Ultra Jaya. Ultra Jaya ini consumer good. Ya. Mengalami pertumbuhan terus ini, baik dari earning per share-nya, revenue-nya, gross profit-nya, PE-nya agak mahal ya, memang consumer good pasti mahal. Ya. Kalau kita ke supermarket kan lihatnya kan anak-anak cucu saya lihatnya masih Ultra Jaya, minta apa? Kids apa? Coklat yang kids Pak, punya Ultra Jaya. Tetapi kalau kita lihat Ultra Jaya ini, meskipun PI-nya 12, 3 tahun yang lalu 16, berarti dia sekarang berada masih lebih murah dari 3 tahun yang lalu. Ya, itu ya Pak. Bagaimanakah dengan price book value-nya Ultra Jaya 2,82, berarti modalnya 100, kita beri 280 ya. Kalau pun katakan kita tidak punya waktu melihat ini, lihatlah EPS ini, earning-nya dia diestimasikan 140 tahun ini, tapi tahun yang lalu 101, berarti earning-nya mengalami pertumbuhan 39%. Ya, jadi ini dikategorikan perusahaan still growing. Kalau Bapak lihat gambar ini, ada maknanya. Kalau gambarnya merapat ke kiri, mendekati ke harga terendah 52.000, merapat ke kanan, mendekati harga tertinggi 52 miliar. Ya.
itu tadi baru kita lihat pertama Pak growth ya Bapak, ya. Kedua kali valuasi ya. Yang ketiga adalah BUD-nya Pak. Mari yang